Momen Kelvin Verden cetak gol cantik bersama Nijmegen, Erick Thohir buka suara soal pertemuan bersama Emil Audero. Tekad coach Sintayong kalahkan Jepang dan negaranya sendiri dimulai. Qatar untungkan timnas U23. Media Australia malah jagokan timnas ke Paris. Ivar Jenner sambut laga timnas versus Yordania U23. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kabarnya tidak mau memaksa Emil Audero untuk menjalani proses naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Ia mengatakan saat berjumpa Emil ia tidak menyinggung perihal naturalisasi. Ya, beberapa waktu lalu Erick Thohir sempat mengunggah di sosial media Instagram miliknya bertemu dengan Emil Audero. Banyak pecinta sepak bola tanah air yang berharap agar pemain Inter Milan itu diproses menjadi WNI. Namun ternyata pertemuan itu tidak menyinggung soal naturalisasi. Erick Thohir mengatakan hanya membahas perkembangan sepak bola di Italia dan Indonesia. Tidak membahas naturalisasi. Jadi dalam perjalanan saya kemarin ketemu Massimo Moratti sebagai dua sahabat yang pernah menjadi presiden Inter Milan dan juga partner, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan enggan memaksa supaya Emil Audero menjalani proses naturalisasi jika belum datang dari keinginannya sendiri. Ia ingin pemain yang bersangkutan menyatakan keinginannya seperti yang sudah terjadi pada beberapa pemain sebelumnya seperti Nathan Chuaon dan juga Justin Hapner. Pelatih timnas Indonesia U23 coach Sintayong percaya diri jika timnya bisa melangkah ke perempat final Piala Asia U23 2024. Untuk itu ia berencana untuk memata-matai calon lawannya yaitu timnas Korea Selatan U23 dan Jepang U23. Ya, timnas Indonesia U23 berhasil memperbesar kans mereka untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 usai mengalahkan timnas Australia U23 dengan skor akhir 1-0. Hasil tersebut membuat skuad Garuda Muda berada di peringkat kedua grup A Piala Asia U23 2024 dengan 3 poin. Meski tersisa satu laga terakhir kontra timnas Yordania U23, coach Sintayong tetap percaya diri jika timnya akan lolos ke fase grup, tepatnya perempat final. Untuk itu, dirinya sudah mempersiapkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk perempat final. Salah satunya adalah memata-matai atau menganalisa situasi calon lawannya yakni Korea Selatan U23 atau Jepang U23 yang ada di grup B. Ya, saat ini Korea Selatan dan Jepang memiliki poin yang sama yaitu 3 poin di grup B. Timnas Indonesia akan melawan salah satu dari mereka yang duduk di puncak klasemen grup B andai lolos ke perempat final nanti. Timnas Indonesia U23 mendapatkan keuntungan besar seiring keberhasilan timnas Qatar yang mengalahkan Yordania di Piala Asia U23 2024 kemarin, di mana timnas Qatar sukses mengalahkan Yordania dengan skor akhir 2-1. Kemenangan atas Yordania membuat Qatar kini mengoleksi 6 poin. Qatar pun kini resmi menjadi tim pertama yang lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024 ini. Di balik kemenangan timnas Qatar lolos ke perempat final, kemenangan Qatar atas Yordania juga membawa keuntungan bagi timnas Indonesia. Kemenangan Qatar membuat peluang timnas Indonesia U23 ke perempat final terbuka lebih besar. Dengan kemenangan Qatar ini, otomatis timnas Indonesia U23 kini hanya membutuhkan hasil imbang saat nanti melawan Yordania di laga terakhir. Hasil imbang ini sudah menggaransi tiket lolos timnas Indonesia U23 lantaran Garuda Muda punya keunggulan head-to-head atas Australia yang poin maksimalnya adalah 4 poin. Media asal Australia, Socceroos, memuji timnas Indonesia U23 setelah menang 1-0 atas timnas Australia U23 di matchday kedua grup A Piala Asia U23 2024. Socceroos tak segan menyebut timnas Indonesia U23 sebagai tim tangguh dan berpeluang tampil di Olimpiade Paris 2024 nantinya. Ya, timnas Indonesia U23 dan timnas Australia U23 sama-sama memburu kemenangan saat bersuara di laga kedua mereka demi membuka peluang lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Bagi timnas Indonesia U23, mereka tak boleh kalah dari timnas Australia U23. Dan saat ini untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 hanya butuh hasil imbang saat bertemu timnas Yordania U23 di matchday pemungkas grup A pada Minggu 21 April 2024 malam waktu Indonesia Barat.
Ambisi timnas Australia U23 untuk mencapai perempat final Piala Asia U23 2024 dan berharap tampil di Olimpiade Paris 2024 mendapatkan pukulan telak menyusul kekalahan mengejutkan 0-1 dari timnas Indonesia U23, tulis Socceroos. Namun timnas Australia tidak mampu menembus timnas Indonesia yang tangguh. Impian Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia U23 dan menjaga impian tampil di Olimpiade Paris 2024 nanti tetap hidup, tutup Socceroos. Gelandang timnas Indonesia U23 Ivar Jenner kembali tampil melawan Yordania pada matchday ketiga grup A Piala Asia U23 2024 ini. Ya, diketahui sesuai regulasi Ivar Jenner hanya dijerat sanksi satu pertandingan. Itu artinya dia hanya absen saat timnas Indonesia U23 melawan Australia kemarin. Dalam hal ini dia bisa kembali tampil saat Garuda Muda meladeni timnas Yordania U23 Minggu 21 April 2024 nanti tepatnya pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kembalinya Ivar Jenner akan menjadi suntikan amunisi berharga untuk timnas Indonesia U23 untuk memburu asa lolos ke perempat final. Di mana saat ini Garuda Muda berada di peringkat kedua klasemen grup A dengan 3 poin, unggul 2 angka dari Australia dan Yordania di posisi ketiga dan keempat yang sama-sama meraih 1 poin. Calon pemain timnas Indonesia yang saat ini dikabarkan sedang menjalani proses nutrisi untuk menjadi WNI tampaknya terlihat sukses mencetak gol bersama klubnya Nijmegen di Eredivisie Belanda. Ya, pemain yang dimaksud ini adalah Kelvin Verden. Kelvin terlihat sukses mencetak 1 gol pembuka di saat klubnya bertanding melawan Feyenoord Rotterdam. Gol tersebut terlihat dalam unggahan akun Instagram resmi Nijmegen yang baru-baru ini kembali diunggah. Gol cantik tersebut tercipta tepat sejak tahun lalu 8 Februari 2023 di mana Kelvin Verden sukses mencetak gol pembuka. Cuplikan gol tersebut diunggah kembali sepertinya untuk menyambut laga selanjutnya yang akan bertemu kembali Nijmegen kontra Feyenoord, di mana diketahui Nijmegen akan bertandang ke kandang Feyenoord tepat minggu nanti 21 April 2024. Dalam hal ini tentu patut dinantikan penampilan ciamik dari sang pemain. Akankah sang pemain akan kembali sukses mencetak gol saat melawan Feyenoord nanti? Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.